Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat dessert yang enak banget dan ini sempat viral di TikTok. Ya, ini adalah banana pudding ala Magnolia Bakery dengan tambahan brownies di dalamnya. Jenis banana pudding satu ini lagi rame banget di TikTok. Ada beberapa akun TikTok yang jualan ini, dan produk yang satu ini menjadi bestseller karena testimoni dari pelanggannya ini enak banget rasanya. Jadi karena penasaran, aku langsung buat aja di rumah, dan ternyata beneran rasanya enak banget. Perpaduan antara banana pudding dan coklat memang cocok, apalagi kalau dimakan dingin-dingin. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Step pertama, di sini akan aku buat browniesnya terlebih dahulu. Untuk semua percoklatannya, aku menggunakan Safe-Made. Di sini akan aku lelehkan dulu Safe-Made Dark Chocolate Compound. Ini aku pakai 160 gram. Lalu tambahkan juga 50 gram mentega atau margarin dan 40 gram minyak sayur. Di sini aku lelehkan dengan metode double boiler ya teman-teman. Nah, setelah meleleh sempurna kayak gini, selanjutnya ini bisa kita angkat dan turunkan dulu sejenak suhunya. Nah, sambil nunggu lelehan coklat ini turun suhunya, kita bisa campurkan bahan-bahan lain di wadah yang lain juga. Untuk bahan selanjutnya, di sini akan aku kocok 2 butir telur, ditambah dengan 80 gram gula pasir yang di blender. Oh ya, di sini aku sengaja menggunakan gula yang lebih rendah, agar rasa manis pada banana pudding kita itu lebih balance. Tapi resikonya karena mengurangi kadar gula, brownies yang kita buat ini tidak bisa menghasilkan shiny crust ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan brownies yang memiliki shiny crust, bisa menggunakan gula minimal 120 gram. Selanjutnya setelah gula larut kita masukkan coklat yang sudah dilelehkan. Untuk suhunya sendiri ini dalam keadaan hangat ya teman-teman. Aduk rata semuanya hingga tercampur rata. Dan untuk bahan-bahan keringnya ini aku masukkan terpisah. Di sini aku menggunakan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram Safe-Made cocoa powder. Untuk bahan-bahan keringnya diayak terlebih dahulu biar lebih mudah tercampur rata dan gak bergerindil ya teman-teman. Nah, Safe-Made cocoa powder ini memiliki cocoa fat yang tinggi yang ditandai dengan tekstur yang menggumpal kayak gini. Ini bakal membuat brownies kita makin coklat rasanya. Nah, setelah semua bahan-bahan keringnya dimasukkan, aduk rata semuanya cukup menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Nah, pada step ini teman-teman pastiin gak overmix ya mengaduknya, agar brownies yang kita hasilkan gak keras. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 19 cm. Aku sudah lapisi dengan baking paper sebelumnya biar lebih mudah untuk mengeluarkan browniesnya. Untuk ukuran loyang yang dapat kamu gunakan sekitar 18-20 cm ya teman-teman. Nah, biar makin enak dan coklat, di sini aku juga tambahkan Safe-Made chocolate chips. Kamu bisa menggunakan sesuai dengan selera ya. Setelah itu kuenya bisa kita panggang. Di sini aku sudah panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu sekitar 175 sampai 185 derajat Celcius. Panaskan sekitar 10 sampai 15 menit sebelum browniesnya dimasukkan ya teman-teman. Lalu panggang dengan suhu yang sama selama 20 sampai 25 menit. Lalu angkat dan dinginkan. Pastikan jangan overcook ya teman-teman karena browniesnya bakal keras. Nah, sembari menunggu browniesnya dingin, kita akan buat krimnya. Di sini kita bikin flannya terlebih dahulu, di mana aku menggunakan 3 butir kuning telur, lalu tambahkan 70 gram gula, 30 gram maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila, dan semua bahan ini kita campur jadi satu di dalam susu cair sebanyak 375 ml. Masukkan susu cairnya secara bertahap sambil terus diaduk agar lebih mudah tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, ini flannya bisa kita masak di atas kompor ya teman-teman. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mengental dan mendidih kayak gini. Setelah itu, ini wadahnya aku pindahkan. Dan kita dinginkan flannya dengan cara ditutup plastik wrap kayak gini bagian atasnya. Ini untuk menghindari flannya berkulit ya teman-teman. Dan setelah flannya dingin, bisa kita kocok Kiss whipping cream yang merupakan whipping cream bubuk dengan cara penggunaan yang simpel dan mudah banget. Aku pakai Kiss whipping cream sebanyak 150 gram, lalu tambahkan air sebanyak 300 ml. Ini aku menggunakan air dingin ya teman-teman. Lanjut dikocok hingga whipping creamnya mengembang dan kaku kayak gini. Setelah itu, flan yang udah dingin bisa kita kocok terlebih dahulu agar lebih halus nanti dan lebih mudah tercampur pada whipping creamnya. Untuk mengaduknya, teman-teman juga bisa menggunakan mixer ya agar lebih mudah. Selanjutnya masukkan flan ke dalam whipping cream secara bertahap sambil terus diaduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, hasil krimnya bakal kelihatan lembut kayak gini, nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Ini tanda kalau krimnya udah jadi dan siap kita susun di dalam wadah. Di sini aku menggunakan wadah kaca. Untuk detail ukurannya aku tulis di kolom deskripsi ya. Untuk krimnya aku bagi 3 sama rata terlebih dahulu, lalu masukkan bagian krim yang pertama. Ratakan di seluruh wadah
Setelah itu masukkan pisang Ambon atau Cavendish yang sudah dipotong-potong, biskuit egg drop atau Mary, dan juga browniesnya. Browniesnya ini aku potong kecil-kecil, lalu aku beri juga remahannya ya teman-teman. Setelah itu masukkan bagian kedua dari krimnya. Ratakan kembali ke seluruh permukaan. Oh ya, untuk pisangnya kamu sebenarnya bisa menggunakan pisang jenis apapun. Yang pasti gunakan pisang yang manis dan teksturnya gak keras ya teman-teman. Saranku gunakan pisang yang pas matangnya, jadi nggak terlalu muda maupun tidak terlalu matang. Ini adalah salah satu cara untuk membuat pisangnya itu nggak cepat browning atau kecoklatan. Jadi tampilan pisangnya bakal tetap segar dan cantik. Nah, selanjutnya tinggal kita ulangi kembali proses ini hingga semua krimnya habis. Jadi total akan ada 3 lapisan krim dengan isian potongan pisang, biskuit, dan brownies sebanyak 2 bagian. Dan yang paling atas ini disebut topping. Teman-teman bisa menyusun toppingnya ini sesuai dengan selera ya. Ini aku pakai topping yang sama persis dengan bagian fillingnya. Setelah itu tutup dengan plastik wrap dan bisa kita diamkan di dalam kulkas semalaman hingga set. Nah, ini udah besok paginya. Banana pudingnya udah siap untuk dikonsumsi. Untuk teksturnya sendiri dia akan lebih padat. Jadi biasanya teman-teman yang jualan banana puding itu bisa di scoop kayak gini dan ditaruh di dalam wadah. Untuk ukuran wadah yang aku gunakan ini sekitar 250-300 ml, bisa mengisi sekitar 4-5 scoop. Untuk ukuran scoopnya itu ukuran sedang ya teman-teman. Lalu banana pudingnya bisa diberi topping lagi sesuai dengan selera. Dan untuk yang ingin jualan, teman-teman juga bisa menghiasnya dengan stiker kayak gini biar makin cantik. Oh ya, untuk link packaging serta stikernya aku akan tulis di link produk ya teman-teman. Dan ini dia brownies banana pudding siap untuk disajikan. Ini enak banget disajikan dingin-dingin. Dan untuk penyimpanannya tentu di dalam chiller ya, agar tidak mudah untuk mencair. Untuk daya simpannya setelah jadi ini bisa bertahan sekitar 3-4 hari di dalam chiller. Jadi yuk sekarang kita cobain. Untuk rasa krimnya sendiri ini super rich dan creamy, tentunya lembut dan lumer banget di mulut. Ditambah dengan isian brownies yang coklat dan legit, dipadu dengan pisang dan biskuit. Wah beneran ini enak dan ngenyangin deh. Jadi yuk coba buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.